6 langkah menjadi muttaqin, idaman atau keinginan kita itu menjadi orang yang bertakwa dengan cara yang sempurna. Jadi menjadi orang yang bertakwa dengan cara yang sempurna. Maka apa yang harus kita tempuh atau apa yang harus kita lakukan di dalam rangka untuk menjadikan diri kita ini orang yang muttaqin. Nah, yang pertama, Bapak sekalian, kita senantiasa mengharapkan dapat petunjuk. Petunjuk itu sering diistilahkan dengan hidayah, itu dalam bahasa Arab, petunjuk dari Allah. Jadi mengharapkan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu adalah awal daripada kita ini untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan itu. Maka kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjuk. Makanya tidak aneh, ya, tidak aneh kalau ada orang yang mungkin basic awalnya tidak begitu bagus perilakunya, tapi begitu mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia menjadi orang yang alim, menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang baik, orang yang rajin ibadah dan seterusnya. Itu karena apa? Karena faktor hidayah dari Allah. Makanya banyak sekali yang namanya bekas preman itu kemudian menjadi kiai. Ngono bae ya. Akeh to? Kaya sapa wae sing nang Anton Medan. Terus sapa niku yang preman-preman itu kan juga banyak. Itu karena apa? Karena faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Johnny Indo itu ya Pak ya. Terus ada lagi yang keras itu, siapa itu yang pidatonya keras itu. Jadi dulu itu mereka itu preman-preman ya, tetapi kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadi orang baik. Nah, kita semuanya ini kan punya latar belakang. Ada orang yang latar belakangnya itu mulus, mulai cilik wis ngaji, ya. Mulai cilik wis sobo masjid, ya. Mulai cilik wis biasa belajar Al-Quran itu. Tetapi ada juga yang mungkin latar belakangnya berbeda. Ketika umur 40-50 tahun baru kemudian dia sadar. Ketika dia umur 50-60 tahun baru kemudian dia mulai sadar gitu. Nah, itu namanya faktor hidayah. Dan tidak ada yang namanya kata terlambat ketika kita ingin menjadi orang baik. Ingat ya, tidak ada kata terlambat kalau kita itu ingin menjadi orang yang baik. Kalau wis tuwae napa kok belajar ngaji bareng, itu ora usah ngono ya ta. Enggak boleh kita begitu, itu enggak boleh. Ya saiso-isone, ya saiso-isone. Nah, senajan wis sepuh tapi lagi belajar salat ora apa-apa, gitu kan. Ya ora apa-apa. Dan Allah itu akan mengukur nilai daripada ibadah kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Nek ra iso bener tenanan tapi nek awake wis usaha ben iso bener ibadahe, maka di situ itu Allah sudah memberikan nilai sendiri. Ya. Makanya rasa khawatir gitu kan. Makanya kita tidak usah khawatir. Nah, ini faktor hidayah. Ini disinilah modal utama ke arah takwa, yaitu Allah memberi hidayah dengan cara mengetuk pintu hatinya. Hati orang itu kalau diketuk oleh Allah kemudian dia mendapatkan hidayah, itu sudah luar biasa. Perubahan hidupnya itu luar biasa. Sing biasanya ratau kenal kopiah, sing biasanya ratau kenal surban, akhirnya so kenal surban, kan? Sing biasanya sholatnya salah madhepi ngidul, soalnya tiru-tiru, akhirnya bisa sholat dengan baik. Itu. Oke. Dia senang dengan Islam, sayang dengan Islam, suka dengan Islam, dan terbuka hatinya untuk Islam. Itu kalau sudah dapat hidayah itu begitu. Jadi senang dengan Islam, sayang itu dengan Islam. Oke. Sebut saja Islam terasa indah dan senang, sehingga dia sudah merasakan nikmatnya. Oh ya, nikmatnya aku iso sholat, nikmatnya aku iso haji umpamanya.
nikmatnya saya bisa sedekah, nikmatnya saya bisa puasa, nikmatnya saya bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, nikmatnya saya bisa membaca Al-Quran walaupun toh gratul-gratul. Lo itu terasa nikmat. Ada orang yang sudah sepuh itu pernah yang saya tahu itu derusnya itu malah luwih kenceng tinimbang aku. Ya. Walaupun toh bacaannya tidak seberapa benar, ya toh tidak seberapa benar, tapi nggak apa-apa, gitu kan? Karena saking semangatnya, gitu kan? Karena saking semangatnya di dalam di dalam beribadah itu, dia merasa senang sekali dengan Islam. Tuh. Oke. Nah ini di dalam surat Al-An'am 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Itu artinya ini. Nah, siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Yasrok sadrahu lil Islam. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dadanya itu lapang di dalam memeluk menjalankan agama Islam. Itu tandanya orang yang akan mendapatkan hidayah. Akan mudah sekali menangkap fatwa-fatwa, ya, petunjuk-petunjuk, akan mudah sekali dia itu akan menerima ujaran-ujaran yang terkait dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dadanya itu gampang nerimo, gitu. Tetapi sebaliknya kata Allah, dan barang siapa yang dikehendaki Allah itu kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya itu sesek lagi, sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat, orang yang dolal itu, ayyudillahu itu, orang yang dolal, orang yang sesat, maka dadanya itu sempit. Krungu mau maca Quran panas hatinya. Kayak setan krungu maca Quran, krungu adzan panas pikirannya, panas dadanya. Itulah. Nah, itu perbedaannya. Makanya ini kita bisa mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri kita seberapa jauh kita ini sudah nyaman, sudah tenang, sudah tentrem, sudah ayem ketika kita itu berislam. Kalau sudah begitu, maka berarti ada tanda-tanda kuat bahwa kita ini memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ukuran-ukurannya itu kan sebenarnya gampang. Seberapa jauh kita ketika melakukan sholat itu bisa semangat, bisa tenang, bisa nyaman, bisa khusyuk. Seberapa jauh kita itu ketika ada Islamnya disiarkan, kemudian kita ini bisa menangkap siar Islam itu dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa kebencian kepada Islam. Nah, termasuk di dalamnya seberapa jauh dan seberapa senang ketika kita ini mungkin berada di dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu seperti ini. Nek ati penjenengan itu nanggone majelis ilmu kok rumangsa ayem, rumangsa tenang, rumangsa tentrem, rumangsa pengin lebih tahu lagi tentang Islam, kuwi tandane ya toh, kuwi akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek penjenengan itu nanggone majelis ilmu kok ternyata gak teratan, mingkat-mingket, mingkas-mingkus ya toh. Terus apa neh? Lagi setengah jam bokong wis panas. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi itu ketertarikan kita kepada ilmu, ketertarikan kita kepada majelis ilmu seberapa jauh itu menentukan ukuran daripada apa? Ketenangan hati kita. Dan disitulah kemudian salah satu tanda bahwa kita ini akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah.
Maka ada ulama itu yang senang menuntut ilmu, walaupun dia sudah ulama besar, tetapi senang menuntut ilmu. Enek ngaji nang kono ini ditututi, ini senang ilmu, senang majelis ilmu. Bener. Aku ngaji nang gone Salim gek bengi ya ro Mas Nur, ro Pak Ridwan, ro Mas Joko, ro nek sapa gek bengi to. Wah iya pandai. Nggih bagus. Pak sinten pramu. Nggih. Ro Mas Torik, saya kira enak Mas Torik. Dengar ini kok enak. Kuwi aktivis ngono. Lho padahal yo anu jalange padha. Dalange ya aku padha wae kira-kira. Senang dengan majelis-majelis ilmu yang seperti itu gitu loh. Nah, itu tandanya kita ini orang yang akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, itu ayatnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, jadi orang yang sesat, jadi orang yang dolim, jadi orang yang celaka, maka dadanya sesak, lagi sempit, doyikon harjan, sempit, orang kerasan. Nang masjid ini sumuk panas, sumuk panas mlebu masjid, malah luwih seneng cangkruan nang pinggir imbong, nyaman ngopi. Jadi justru mlebu masjid ini kan sebenarnya kan kata Rasulullah itu siapa yang masuk masjid kan aman, tenang, nyaman, ayem kan begitu. Tapi kadang sebaliknya, siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, maka dia ini mlebu masjid ini rasanya wisumu, orang rasanya. Kaan namanya so'atu fis sama, koyok-koyok dipeksa munggah nang dhuwur langit. Orang dulu itu kalau bicara tentang munggah nang dhuwur langit itu kan sesuatu yang tidak mungkin, tapi sekarang kan mungkin. Itulah maka kemudian para ilmuwan mengatakan ayat ini adalah ayat yang menyinggung tentang ilmu pengetahuan bahwa ketika berada di langit itu, maka di sana hampa udara dan orang akan sesek dadanya ketika di dalam ruang yang hampa udara. Gambarannya seperti orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang sesat, kemudian dia ini ketika mendapat atau mendengarkan fatwa atau mendengarkan kebaikan, maka dadanya menjadi sesek. Nah, sekarang mari kita kembalikan kepada kita. Kira-kira nek krungu wayahe adzan kuwi saya seneng apa sumpek? Arep-arepe adzan kur maghrib nek poso tok. Oke, yang kedua, untuk meniti menjadi orang yang bertakwa itu adalah paham tentang Islam, ya, paham tentang Islam. Ini hadisnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah memahamkan dia tentang agama. Jadi ini, dia pengen paham agama, dia pengen paham tentang hukum-hukum agama, dia pengen mengerti tentang agama. Itu salah satu ciri orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ibnu Abbas itu masih kecil, itu pernah ditepuk dadanya oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia agama, pahamkanlah dia agama. Dan ternyata Ibnu Abbas itu betul-betul menjadi orang yang paham agama. Dan banyak hafal meriwayatkan ribuan hadis yang dari Rasulullah SAW. Itu. Jadi kenapa? Karena dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia dipahamkan oleh Allah tentang agama, tentang hukum agama. Termasuk tadi yang saya contohkan tadi. Yang ketiga adalah bermujahadah. Hati sudah terbuka, Pak. Hati sudah terbuka.
rindu dan suka kepada Islam, sudah paham Islam dan yakin dengan yang dipahami itu, tetapi ingat butuh kesungguhan. Itu namanya mujahadah. Darah-darah kita dari kaum apa sih biasanya nek mujahadah Wahidiyah, itu biasanya nek sing mujahadah. Mujahadah kubro itu berusaha sedemikian rupa untuk melawan seluruh halangan, rintangan yang apa namanya itu, yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi dia ketika dia berzikir, ketika dia beribadah. Maka ada yang namanya mujahadah kubro. Kalau sudah waktunya mujahadah kubro itu, coba kalau di mana di Kediri itu full, penuh, dari daerah mana saja itu di situ kumpul di situ. Jadi mujahadah itu melawan, kesungguhan untuk melawan hal-hal yang akan mengganggu dirinya, mengganggu hatinya, mengganggu jiwanya. Makanya saudara kita dari Wahidiyah itu kalau ini saja Pak ya, pidato mau ada pengajian gitu, mulai dari MC-nya sampai pada kiai-kiainya itu kalau sudah ngomong tuh sambil nangis. Ya tidak tahu nangisnya itu nangis dibikin apa nangis sungguhan gitu. Kita kusnudon saja, nangisnya itu sungguhan. Nah, kusnudon aja, nangis lah. Ya. Dan itu menjadi ciri khas mereka. Coba benar lihat lah di YouTube itu, saudara-saudara kita itu kalau apa namanya sudah kalau sudah berzikir sudah itu sudah luar biasa. Nah, butuh kesungguhan. Iya. Jadi kalau kita ini sudah terbuka, sudah paham tentang agama, maka ingat bahwa kita ini butuh kesungguhan. Kesungguhan untuk memahami Islam, kesungguhan melawan hawa nafsu dan melawan gangguan daripada setan atau iblis. Sebab apa? Ketika kita ini sudah berislam, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya gangguan itu akan semakin kuat, akan semakin hebat. Ada gangguan nafsu, ada gangguan setan yang kadang-kadang tidak bisa kita pisahkan mana itu gangguan nafsu dan mana itu gangguan setan karena saking halusnya. Ini di dalam Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan ke jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang mau bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi kita itu sholat orang asal sholat. Kalau kita itu puasa tidak asal puasa. Jadi ada kesungguhan. Ada kesungguhan itu mulai memperhatikan daripada syarat rukunnya dan ketentuan-ketentuan yang apa namanya yang harus dipenuhi. Nah, itu namanya ada kesungguhan di dalam diri kita untuk membenarkan apa yang kita lakukan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita sholat, sekedar kita puasa, sekedar kita ini haji, tetapi betul-betul memperhatikan seluruh hal yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah misalnya kalau sedang males itu adalah dari diri kita, ya toh? Karena mungkin ada gangguan pada nafsu kita, maka kita lawan males itu menjadi orang yang semangat lagi. Ya. Siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan pasti tunjukkan ke jalan kami. Itu janjinya Allah SWT. Dan Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Ali Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata bagi Allah, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kita ini kan kadang-kadang lagi sholat tetel-tetel, kemudian kan wis arep-arepan wis aku mesti mlebu swarga, kan begitu loh. Nah,
lagi poso saulan ngono wae wis arep-arepane aku dadi wong resik, mesti aku iki mlebu swarga kan begitu. Tapi bar ngono setahun ora tau poso blas, kadang-kadang salate sak kobere. Tapi seolah-olah dengan puasa yang 1 bulan atau kemudian dengan sholat yang mungkin dia lakukan hanya beberapa kali, harapannya, sangkaannya itu sudah berhasil membawa dia menjadi orang yang masuk surga. Makanya Allah menantang itu atau mempertanyakan itu. Apakah kamu menyangka, mengira bahwa kamu itu nanti akan jelas-jelas mlebu swarga? Padahal apa? Allah belum tahu siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh dan siapa yang betul-betul menjadi orang yang sabar. Sholatnya bagus, gitu? Puasanya bagus, tilawahnya bagus, tapi begitu diuji oleh Allah dengan sesuatu ternyata tidak berhasil. Nah, berarti tidak sabar. Atau melakukan sholat, tetapi sholatnya hanya sekedar menghilangkan kewajiban, berarti tidak ada jihad kesungguhan di dalam dirinya. Ketika ada tantangan, dia kemudian cepat putus asa. Cepat putus asa. Ngantuk siti, wis males nang masjid. Nah, kan gitu kan? Ngantuk siti, wis males nang masjid. Ah, aku kok mau males. Nah, rasa males kuwi ora dilawan. Nah, rasa males itu tidak dilawan, tidak dijihati, ya, tidak diperangi. Itu adalah bagian daripada apa namanya itu ujian atau tantangan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita. Makanya kita jangan menganggap kalau kita ini kemudian menjadi orang yang sudah betul-betul bisa masuk surga. Tapi Allah tetap akan melihat kita itu bagaimana kesungguhan kita dan bagaimana kesabaran kita. Melawan godaan nafsu dan setan itu tidak mudah, karena berbagai cara akan dilakukan setan dalam menjerumuskan manusia. Setan itu pinter, setan itu licik, ya. Setan itu pinter, licik di dalam menggoda manusia. Dan godaan setan itu sesuai dengan kondisi manusia. Dengan kondisi manusia. Wong sing males digodha karo setan malese. Wong sing seneng donya digodha karo setan dengan hartanya. Kan begitu. Orang yang senang judi digoda oleh setan dengan judi. Bahkan orang yang senang beribadah, orang yang senang beribadah digoda setan karo ibadahnya. Lho kok iso Pak? Wong ibadah kok digoda karo setan? Iya. Makanya kemudian Rasulullah memberikan ancer-ancer. Ketika kita ibadah itu tidak boleh melampaui batas. Dulu kan kita pernah membahas tentang al-ghuluwu fiddin, melampaui batas di dalam beragama. Kita beragama itu ada rambu-rambunya, ada batasnya. Ibarat gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ibaratnya itu dalam satu kotak atau bingkai, maka hukum agama itu berada di dalamnya. Siapa yang melakukan sampai banyak di luar daripada kotak itu berarti sudah tidak lagi agama. Nah, setan itu menggoda manusia itu, kalau orangnya itu senang beribadah, itu digoda dengan ibadahnya. Makanya ada orang itu yang tidak puas dengan apa yang dilakukan dan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Nambahi. Aku ngene kok kurang, akhirnya ditambahi dhewe. Aku ngene kok kurang, rasane ditambahi dhewe. Loh itu loh, namanya godaan setan yang dilakukan kepada orang yang senang beribadah. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi saat dermo nglakoni apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu setan itu menggoda sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kondisi manusia. Sesuai dengan kondisi manusia.
Orang yang suka ngomong, suka namimah, suka ghibah, itu digoda setan dengan cara begitu. Makanya kalau sudah ngrasani orang, sudah ghibah orang, kalau sudah ngomong nih wong, kuwi iso rantek-entek. Nah, orang entek-entek. Nek wis kadung ngomong nih wong. Lho karena apa? Karena tadi godaan setan itu tadi begitu. Nah, dan macam-macam. Ini ada ayat di Al-A'raf 16-17. Ini mungkin pernah saya singgung di beberapa waktu yang lalu. Iblis menjawab, itu kan begini, iblis itu kan sudah dicap mlebu neraka loh, mlebu neraka. Ketika sudah dicap mlebu neraka kuwi dheweke iku ora trima. Ya Allah, sing mlebu neraka ya aja aku tok to. Aja kaumku tok. Tetapi aku pengen enek pengikutku sing mlebu nang nggone neraka bareng karo aku. Makanya kata setan itu kan begini, kata iblis itu kan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Setan itu kan sudah tersesat, masuk ke dalam neraka. Maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Itu sudah sumpahnya. Niku pun sumpahi setan niku ngono. Soalnya apa dhek wis kadung dicap mlebu neraka kok. Ora pengen mlebu neraka dhewe kudu golek. Golek bolong dicap mlebu neraka. Oleh karena itulah maka sumpahnya setan begini ini. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan. Wong digodha teko ngarepe. Atau digodha dari arah belakangnya. Atau digoda dari arah kanan, atau digoda dari arah kiri, dari seluruh penjuru. Nek wong ki digoda teko kanan ora kenek, tak godone teko kiri. Nek tak goda teko kiri ora kenek, tak goda teko ngarep. Tak goda teko ngarep, wae ngaji tak itik ngantukan. Nah, digoda karo setan. Nek digoda teko ngarep ora kenek, tak goda teko mburi. Lho kuwi total gawene setan iki ngono kuwi. 4 penjuru. Di situ yang disebut oleh Allah kan 4 penjuru. Sebagai sumpah daripada setan, kanan, kiri, depan, belakang. Di dalam salah satu tafsiran itu begini. Penjuru manusia ternyata masih ada tersisa 2. Bawah dan atas. Lho setan kok orang goda teko dhuwur karo orang goda teko ngisor. Kan ngono to pertanyaane. Sing digodha kok teko kanan, kiri, ngarep, buri. Bahkan di dalam sebagian penafsir itu begini, nek teko kanan itu godaan teko harta, nek teko kiri itu godaan sangka wanita, atau kalau wanita godaan laki-laki, godaan nafsu. Ya, kalau depan itu godaan terkait dengan ibadahnya, dan seterusnya. Muncul berbagai macam penafsiran. 4 penjuru itu adalah arah setan di dalam menggoda manusia. Ada 2 arah yang di situ itu tidak disebut oleh setan, arah atas dan arah bawah. Aku tak nggoda menungso teko dhuwure, aku tak nggoda menungso teko ngisore gak. Pertanyaannya kenapa kan ngoten? Maka kalau penjenengan baca di dalam tafsirnya Pak Quraisyhab itu di situ ada. Kemudian ada lagi beberapa tafsir. Karena begini, arah atas itu arah ketuhanan. Konotasinya kalau kita bicara Tuhan itu kan begini. Walaupun Tuhan itu ada di mana-mana, tapi kan ini mesti, gitu. Mesti gini. Konotasinya arah ketuhanan itu arah atas. Jadi orang kalau pancaran ketuhanannya itu bagus, maka dia akan sulit digoda oleh setan. Yang kedua, arah bawah. Kenapa kok tidak arah bawah? Setan itu menggoda dari arah bawah, setan itu menggoda manusia. Arah bawah itu adalah wujud daripada ketundukan, ketawaduan, dan wujud daripada kerendahan hati. Tidak arah kesombongan. Kalau kita ini sujud,
Ingat, posisi manusia yang paling rendah itu adalah ketika sujud. Makanya ketika sujud banyak-banyaklah kamu berdoa. Kata Rasulullah kan begitu. Itu karena ketika kita sujud itu arah yang paling rendah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Arah paling rendah ketika kita duduk, arah bawah. Sebab apa? Setan itu sifatnya sombong. Sombong itu kan wong gembedi, gitu kan. Tetapi kalau kita itu bisa menjadi orang yang tawadhu, yang tunduk, yang rendah hati, rendah hati itu kan berarti ngisor, maka insya Allah kita ini tidak mudah digoda oleh setan karena kita terhindar dari kesombongan. Nah, itu penafsirannya itu mengarah ke sana. Ini Al-A'raf 16-17. Jam berapa ini? Kurang Isa 41. Nah, kali kok wis jam sama. Oke, yang keempat, yakin. Apa saja ilmu yang kita ketahui dan pahami perlu kita yakini, terutama dalam soal-soal akidah. Keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat dan sebagainya. Ini perlu kita tanamkan, perlu kita ikatkan di dalam diri kita, keyakinan kita kepada Allah. Nah, orang kalau sudah keyakinannya kepada Allah itu kuat, betul-betul kuat, artinya iman itu sudah betul-betul kuat, maka ikatannya kepada Islam, ikatannya kepada norma-norma Islam itu akan semakin kuat. Maka dasar pertama itu adalah akidah. Akidah itu ngikat batin kita biar tidak menjadi orang yang tidak stabil. Sehingga fungsi akidah itu mengikat keyakinan kita, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendasari seluruh amal yang kita lakukan itu adalah ikatan akidah. Keyakinan dulu, baru kemudian amal. Amal wujudnya adalah kita berislam yang diwujudkan dalam ketakwaan, wujud amal perbuatan baik kita sehari-hari. Maka kalau yakin saja tanpa amal nanti percuma. Makanya berikutnya itu adalah ini, keyakinan itu mesti kental, jangan dicelai oleh syak, waham atau don. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, jangan ragu-ragu. Jangan ada sangkaan-sangkaan yang jelek kepada Allah. Jangan jadikan ilmu Islam itu seperti ilmu sekuler. Kalau orang sekuler itu kan konotasinya kepada hal-hal yang terkait dengan terkait dengan duniawiya, materi. Sesuatu itu diukur baik dan tidaknya itu materi saja. Nah, keyakinan kita tidak boleh diukur dengan cara begitu. Yang kelima itu melaksanakan. Setelah kita mengetahui, paham dan yakin dengan ilmu Islam, kita mesti bertindak dan mengamalkannya. Inilah yang kemudian wujud konkret daripada takwa itu. Takwa itu amalan. Keyakinan itu ada dalam hati. Dari keyakinan itulah maka kemudian mewujudkan kita beramal, wujud ketundukan daripada keyakinan itu. Yang terakhir, kalau kita ini sudah mengamalkan, maka mencoba kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beramal. Nah ini, istiqomah itu apa? Istiqomah itu kontinu, mudawamah, terus menerus, telaten gitu. Wa ingkola, meskipun saiti gitu loh. Senajana saiti ini penjenengan itu istiqomah, itu menjadi amal yang baik. Jadi, dan itu kadang-kadang bisa menopang, justru yang banyak menopang untuk kita mulus masuk ke dalam surga. Yang kecil, yang sedikit tapi istiqomah, daripada wake tapi barmono ratau blas. Kita beramal yang banyak, tetapi setelah itu tidak sama sekali. Kita baca Quran sekali baca kita 5 juz selesai, tapi barmono setahun orang mau coblas. Orang mau coblas, gitu lah. Kan dia enak sing menunggu. Kadang-kadang posone enak sing pendak Ramadan kok. Iya kan? Tapi gak anak buah Pak Amir saiki enak takjil kuwi ya Senin Kemis Pak Amir ya Senin Kemis gitu. Itu memacu diri kita itu kan untuk sregep poso. Senin Kemis gitu. Istiqomah ini. Yang sulit itu setelah kita bisa melaksanakan, maka kemudian yang sulit kita istiqomah.
continue itu kan, telaten itu kan, sregep itu. Ini sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, itu namanya istiqomah. Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga. Wong kene istiqomah ora gampang susah, wong kene istiqomah ora gampang ngeluh, wong iki istiqomah iki pikirane ayem. Salat istiqomah senajane dukae pun rakaat, posone senajane kur Senin utawa Kemis, Nyenen karo Ngemis, istiqomah, atine ayem, atine tentrem. Karena apa? Malaikat turun kepada dia untuk memberikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembirakanlah orang-orang yang istiqomah itu, yang nanti mereka akan masuk surga yang mereka janjikan. Nah, ngoten nggih, jenengan ngaji senajan per 40 menit istiqomah, rada-rada ngantuk, alhamdulillah, ngono tandane panjenengan ayem. Soalnya apa? Wong nek pikirane ora tenang, ora bakalan iso ngantuk. Kan ngono lho. Tandane panjenengan tenang itu iso ngantuk, iso turu iki tandane tenang. Dene kok mulai sumpek tenang, Bu. Pun ngoten mawon nggih, matur nuwun, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.